mencari Tuhan dengan pikiran. Dan katakanlah bahwasanya pikiranmu tidak mungkin akan bisa mengatasi hidupmu. Sewu Mbah, kan itu ada orang ya, kan kadang-kala orang menceritakan bahwasanya manusia itu tidak bisa atau tidak mungkin melihat Tuhan. Itu bagaimana Mbah? Wong wilahing jati nukuni jati lugu nusantara tapi uluk salam mulia. Ya manusia itu kan komponennya, maksudnya komponen manusia itu kan ada lahir, ada komponen lahir, ada komponen batin, gitu. Itu yang sebenarnya perlu ada universitas mungkin untuk mengkupas itu loh, maksudnya. Untuk ada komponen lahir, komponen batin, lalu ya cara anunya itu alam raya ini juga ada alam yang mikrokosmos apa ya, dan makrokosmos begitu loh. Terus kenapa kok ujung-ujungnya dari mulai ada cerita manusia kok lalu tiba-tiba dikejutkan ketika kita bernalar ya, ketika kita dari kecil lalu besar punya nalar, punya pikiran, lalu kok ada kata Tuhan, kan terkejut itu. Terkejut artinya pikiran itu terkejut. Jadi karena Gusti Allah gitu loh, jadi kok ada kata Tuhan. Yang saya tahu ingatan saya itu, ya ingatan saya ingat saya, ya dalam lahir, dalam kandungan dan sebagainya gitu. Tapi tanpa sadar sendiri bahwasanya kalau kita sedang tidur itu kemana pikirannya, ketika kita di dalam kandungan tuh hidupnya seperti apa kan, di dalam kekuasaan apakah itu, kan seperti itu. Di dalam kekuasaan apakah itu, di dalam ranah apakah itu, lalu sebagainya ada yang memperang-perang, ini alam langit, ini alam bumi, ini alam kandung, ini dan sebagainya, menurut paham si A. Terus paham si B mungkin mengatakan, itu lagi lah, saya akan berbicara Kawruh Jawa ya. Kawruh Jawa itu memang kalau itu riskan juga, karena Tuhan itu menurut paham A kan ya, ada yang telah, kalau kita berkata mendogma itu mungkin nanti terkejut-kejut atau akan ada yang mengatakan ini bukan dogma tapi ini wahyu, mungkin begitu. Kita dibantah juga, disanggah juga. Ya intinya kita Jawa itu kasengsem marang samubarang kang datan samar. Artinya kesengsem marang barang samar, samu barang reh, tapi yang nantinya ujung-ujungnya tidak boleh samar kepada sesuatu yang samar. Bisa dipahami nggak ini? Angin ini samar nggak? Ya, kita dalam kandungan samar nggak? Kita tidur samar nggak? Tapi kita harus meyakini kalau kita itu tidur. Maksudnya begitu. Artinya kita ya kesengsem kepada samu barang yang samar. Ya. Samar ini kan, jiwa itu kan samar ya. Artinya apa? Jiwa itu kalau kita itu abstrak ya. Ya kan? Nah, sesuatu yang abstrak lalu kita meyakini bahwa saja yang abstrak itu memang ada. Bisa dipahami ya? Angin nih. Tidak kelihatan kan? Kita yakin nggak adanya angin? Mau tidak mau, karena kita menghirup, kita merasakan, akhirnya kita yakin. Ini yang kita harus semestinya, malah ini harus kalau mau mencari Tuhan, harus suka kepada barang yang samar, suka dulu nih. Lalu dari suka itu meyakini sesuatu yang abstrak, yang samar menjadi meyakini yang samar begitu. Adanya yang samar ini yakin. Artinya saya mengatakan bahwasanya Tuhan ini nggak kelihatan, tapi kita harus yakin adanya Tuhan, begitu loh.
Nah ini yang sulit untuk kaum rasional zaman sekarang yang katanya ya banyak orang mengatakan itu segala sesuatu kan harus berdasarkan data, fakta atau bukti yang jelas itu. Ya kalau berdasarkan data dan fakta mestinya secara itu akhirnya akan menyatakan Tuhan tidak ada. Kalau diteliti itu. Oh ya, artinya begini loh, bersumber kepada data dan fakta. Ketika kamu dalam kandungan, kamu tahu nggak isi perut seperti apa? Tahu nggak? Iya kan? Lah akhirnya kan banyak orang gila ya ketabrak mobil langsung buat praktek kalau begitu. Dianggapnya kan ada nih sebagian Tuhan di mana ya? Di dalam hati, diplatok hatinya. Bisa dipahami? Iya kalau hati kambing. Nah kalau hati manusia diplatok, kira-kira gimana itu hukumnya? Secara hukum dohir seperti apa, secara hukum batin seperti apa. Yang saya maksud, saya akan mengatakan, hai seluruh manusia, termasuk saya, janganlah kita mencari Tuhan dengan pikiran. Sekali lagi saya mengatakan, intinya, jangan mencari Tuhan dengan pikiran. Otomatis tidak mungkin akan ketemu. Gitu. Sekali lagi saya mengatakan, janganlah kita mencari Tuhan dengan pikiran. Lalu, semestinya saya mengatakan demikian kan harus bisa mencari Tuhan, bisa menunjukkan maksudnya, bisa mengatakan. Ya. Menurut saya, mencari Tuhan itu melalui rasa. Lalu, rasa setelah merasakan, kita akan sangat menghayati sampai totoseng rasa yang paling dalam, sumber rasa itu adalah apa? Kalau sumber bunyi, getaran. Sumber rasa menurut saya adalah hidup. Lalu mengetahui dununging sang gesang. Apa dunung itu apa dunung? Tempat. Posisi hidup dununging gesang ing telenging jiwa ragane. Jiwa ini abstrak, raga ini wujud. Lah, teleng itu berarti sentral namanya. Sentral atau posisi sentral lubuk hati yang paling dalam. Nah, di situ akan perseimbangannya antara pikiran, logik dan non-logik, artinya antara fisik dan metafisik akan ketemu berimbang. Intinya, sumber untuk mencari Tuhan itu adalah rasa. Lalu setelah rasa, niscaya akan bisa menggapai kepada sukma. Nah ini yang sangat-sangat jarang kita ceritakan ya, jarang kita kupas bahas sesungguhnya esensi di dalam hidup manusia. Sekali lagi, esensi di dalam hidup manusia, tabeta beluk salam mulia, sesungguhnya adalah sukma. Sehingga sukma serasa itulah yang semestinya bisa mengetahui Tuhan. Saya berkata mengetahui, bukan melihat loh ya. Mengetahui dengan melihat. Ada kesemiripan, namun serupa tidak sama. Kemungkinan ada katakan seperti itu ya. Serupa tidak sama yang namanya antara mengetahui, antara weruh dan wawuh itu beda nggak? Weruh itu melihat, wawuh itu mengenal. Lah kecenderungan saya dalam ibaratnya rekam rasa saya, kita itu mengetahui bukan melihat. Mengetahui keberadaan Tuhan. Ya, artinya begini, saya akan mengatakan, saya ingin mengatakan, saya pernah dalam munajat saya, pengalaman saya ini ya, Tuhan, di manakah engkau? Itu di hatikah? Jika di hati niscaya kita coba-coba aja lah, hati ayam, adakah itu Tuhan? Nah, kalau dununging Tuhan, niscaya itu berada di hidup. Dunung itu apa? Tempat, penempatan. Setiap hidup niscaya di situ ada unsur Tuhan, maksud saya. Nah, itu dununging ngaloh itu nang urip. Lalu dununging urip itu di mana? Gitu kan? Reroncenya di situ lah. Nanti dalam konten tertentu saya akan bahas. Yang jelas, saya akan mengatakan janganlah kita sesekali mencari Tuhan dengan pikiran. Dan katakanlah bahwasanya pikiranmu tidak mungkin akan bisa mengatasi hidupmu. Pengetahuanmu tidak mungkin akan bisa mengatasi hidupmu. Dan pengetahuanmu tidak mungkin akan bisa menggapai kepada Tuhanmu.
Nah, yang bisa menggapai adalah rekam rasa. Rekam rasa, sukma sarasa itu, sukma serasa itulah yang bisa menggapai keagungan Tuhan. Ya, yang bisa menggapai, bisa merasakan keagungan Tuhan. Saya pernah munajat, kembali lagi saya katakan, tidak mungkin kamu akan mengetahui Tuhan dalam alam sadar. Sekali lagi saya mengatakan, tidak mungkin manusia, kamu itu kan seluruh manusia, tidak mungkin kamu manusia seluruhnya akan mengetahui Tuhan dalam alam sadar. Artinya, kita akan mengetahui Tuhan mungkin menurut yang telah mengetahui tetap dalam alam rasa. Ketika kita tidur, masihkah ada alam rasa? Kalau ingatan nggak ada, namun alam rasa saya yakin masih ada. Apa buktinya? Ketika kita bermimpi, rekam rasa kita masih bisa mengingat mimpi itu, maksud saya. Nah ini Mbak, kita agak kupas mendalam lagi. Di dunia pendidikan atau di dunia akademik itu kan ada istilahnya psikologi ya, ilmu kejiwaan, ilmu ini. Bahwasanya yang intinya di situ adalah kendali tubuh kita semua berpusat di saraf otak. Yang lalu terbagi ada otak kecil, otak besar, otak belakang, otak sadar, otak bawah sadar dan sebagainya. Itu yang katanya menurut versi mereka yang menimbulkan imajinasi, halusinasi, ilusi, dan apa yang dilihat secara nyata dan apa yang dibayangkan dan sebagainya. Itu kan versinya seperti itu, Mbak. Nah, ini saraf ya. Kalau saraf manusia tentu ada, tapi kira-kira kalau saraf kan kurang lebih sebagai urat ya. Urat saraf lah. Ya, ronsenya kan di situ. Nanti kita akan berpikir, maaf ini. Sumber tenaga itu berada di makanan kalau begitu. Kurang lebihnya seperti itu arahnya. Iya kan? Lalu, apakah sesungguhnya ada di sumber makanan? Sumber pokok hidup sesungguhnya ada nafas. Bisa dipahami nggak? Artinya sumber hidup terutama adalah yang abstrak. Bisa dimengerti ini ya? Sumber energi itu sesungguhnya adalah nafas. Nanti sumber tenaga bisa diaplikasikan kalau alam pikir maksudnya. Itu adalah kandungannya adalah zat yang dimakan itu adalah sebenarnya kalau kita berpikir lebih jauh, mengapa maaf kata, setelah kita makan pisang, yang kita keluarkan bukan pisang. Artinya, saya akan mengatakan sesungguhnya di dalam makanan itu ada inti makanan. Bisa dipahami nih ya. Sesungguhnya di dalam saraf itu ada inti saraf, Mas. Ya. Lah ini yang belum ketemu. Artinya apa-apa data, apa-apa logika. Jadi saya mengatakan maaf kata, kalau kita berpikir untuk pikiran kita maksud saya untuk mencari Tuhan dan apalagi berkiblat pikirannya kepada tulisan, niscaya tidak akan pernah ketemu. Intinya ini untuk saya ya, artinya untuk pemahaman saya. Dan akan saya katakan bagi yang mau percaya ya monggo, tidak juga monggo. Tapi saya bukan ibaratnya membatasi, tapi seyogianya janganlah kita mencari Tuhan dengan pikiran. Tapi kita mencari Tuhan dengan rasa atau dengan penghayatan. Apakah pikiran ini tidak boleh mendorong, Pak? Kalau mendorong boleh, tapi mendorong yang berlebihan pun tidak boleh, Mas. Kurang pas maksudnya begitu. Sedangkan dalam keterangan kan diciptakan atau adanya bumi dan langit juga sebagai bukti bahwa ada kekuasaannya. Ini begini Mas, artinya begini. Kita akan punya kendaraan. Pikiran dulu apa gerakan dulu? Pikirannya dulu. Pikirannya dulu kan. Okay. Kita punya mata, lalu mancing kepada pikiran, ya. Lalu kita bergerak. Artinya, fungsi pikiran di situ adalah kebalikannya untuk membantu roseng-rosong. Bisa dipahami nggak ini? Pikiran adalah sebagai alat bantu setelah kita merasakan, kita berpikir, kita membantu pikiran ini digunakan untuk membantu rasa perasaan. Artinya begini, saya akan, kalau kita berkiblat kepada pikiran, saya harus bisa nyupir nih. Ya. Lalu kita ambisi, kira-kira belajar nyupir itu bisa jadi nabrak dulu malah Mas, karena ambisi. Tapi ketika
kita, kalau kita berpikir, lalu kita rasakan, maksud saya, ini perimbangan. Kalau nyupir itu yang, saya mau mengatakan, nyupir itu sungguhnya perasaan apa pikiran itu? Perasaan yang lebih berbicara, maksud saya, atau pikiran? Perasaan. Perasaan kan? Wah, ini langsung refleks kan? Rem, langsung tancap lagi gas ibaratnya. Itu contoh kecil lah. Artinya kita mencari Tuhan pun pengibaratannya ya kita seperti akan nyupir mobil. Dari mulai belajar niatnya seperti apa, lalu ya bagaimana kita nanti bisa nyupir, lalu yang lebih dominan berbicara tentu perasaan, rasa perasaan. Ini menurut saya, bukan berarti saya harus ikuti saya, itu bukan. Tapi yang jelas saya mengatakan janganlah kita sesekali akan mencari Tuhan, niat mencari Tuhan dengan pikiran, apalagi pikiran itu berkiblat kepada tulisan. Niscaya kita akan terperdaya oleh itu. Ya, nanti satu saat saya akan buka, artinya setiap manusia itu kan mesti kedunungan sukma, Mas, atau roh. Ya, kenapa orang Kristen kedunungan roh nggak? Ketempatan roh nggak? Ketempatan semuanya. Semua manusia kan, Islam ketempatan nggak? Tapi kenapa semua berruh tapi agamanya berbeda? Lalu siapa yang menentukan agama? Di situ kan? Okay. Nah, itu nanti maaf kata nanti akan saya beber dalam urusan tertentu. Yang jelas menurut saya dalam konten tertentu akan saya beberkan hal seperti itu. Menurut saya janganlah kita mencari Tuhan dengan pikiran, apalagi pikiran yang berkiblat kepada tulisan yang bersifat doktrin. Nanti kalau saya berkata jangan percaya mencari Tuhan, jangan melalui kitab suci, nanti saya keliru ya. Artinya ini mencari Tuhan janganlah hanya menggunakan pikiran, ya yang saya maksud, dan apalagi yang berkiblat kepada doktrin, tulisan yang bersifat doktrin gitu loh. Niscaya itu sulit untuk ketemu dan bahkan tidak akan ketemu, tidak akan mengetahui sejatinya Tuhan atau jati diri kita tidak akan mengetahui, apalagi kepada sejatinya Tuhan, maksudnya seperti itu. Jadi intinya saya akan mengatakan seyogianya tidaklah kita mencari Tuhan dengan pikiran. Terima kasih.